Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Dadi Ramadan dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama datang dari Komisi 6 DPR RI yang mendorong PT Pupuk Indonesia Holding Company lakukan pengembangan sektor industri pupuk yang nantinya dinilai menjadi faktor utama dalam peningkatan produksi. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia Holding Company melakukan pengembangan sektor industri pupuk guna mendukung ketahanan pangan nasional. Komisi 6 menilai pupuk menjadi faktor utama dalam peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanam. Anggota Komisi 6 DPR RI Ida Nurlaila menegaskan ketersediaan pupuk adalah faktor utama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ida meminta PT Pupuk Indonesia mampu mendistribusikan pupuk secara merata, mengingat masih ditemukannya keluhan petani terkait kelangkaan pupuk di lapangan. Menurutnya, kondisi ini akan menghambat cita-cita swasembada pangan yang digaungkan pemerintah. BUMN ini masih bisa berkarya karena mungkin ini juga kenapa ini dilakukan juga ada kemungkinan pasarnya ada dan kita bersaing juga. Cuman yang kita harapkan kan untuk ketahanan pangan saat ini adalah satu ketersediaan pupuk saja dulu. Judulnya seperti itu, kemudian kami juga harus berharap ya para petani itu di-cover lah permasalahannya. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memberikan catatan yang harus diperhatikan agar industri pupuk Indonesia dapat mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo. Di antaranya, terkait penambahan pabrik pupuk guna meningkatkan produksi pupuk dan memastikan terpenuhinya kebutuhan pupuk nasional. Yang akan diimplementasikan oleh Gubernur Kaltim bagaimana pemerintah Provinsi Kaltim ini ingin berkontribusi dalam program swasembada pangan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo. Tadi kita sudah mendengar keterangan dari Direktur Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia bahwa berbagai proyek sudah dilakukan termasuk rencana pembangunan pabrik baru yang ada di Bontang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sini pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didorong oleh kebutuhan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan. Sehingga adanya permodalan yang ringan dan juga skema pengembalian yang tidak memberatkan dapat mengakselerasi berbagai kegiatan ekonomi di desa. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan. Dengan adanya permodalan yang ringan dan skema pengembalian yang tidak memberatkan, koperasi ini diyakini mampu mengakselerasi berbagai kegiatan ekonomi di desa. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyampaikan, Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi pilar utama penggerak ekonomi di daerah. Selain mendukung program pemerintah pusat, koperasi ini juga diandalkan dalam menyalurkan subsidi agar tepat sasaran. Dengan peran aktif Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan para petani dapat memanfaatkan bantuan pupuk bersubsidi secara maksimal demi meningkatkan hasil pertanian mereka. Keinginan besarnya adalah bagaimana koperasi ini mampu menjadi pembangkit ekonomi di daerah. Selain tentu untuk membantu hal-hal yang selama ini menjadi program pemerintah pusat. Contoh, subsidi pupuk misalkan. Subsidi pupuk supaya sampai kepada petani dengan memenuhi kriteria tepat, ya, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat dosis, kemudian tepat harga. Ini bagaimana cara menjaminnya? Tentu Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu untuk menjamin 5 tepat tadi. Lebih lanjut, Herman meminta agar pemerintah memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini penting agar Koperasi Desa Merah Putih tidak terbebani bunga pinjaman maupun sistem pembiayaan lain yang dapat menghambat kelancaran program. Dari Senayan, Jakarta, Bondan dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menjadi perwakilan dari DPR RI dalam uji material Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia yang persoalannya terkait pemanggilan pemeriksaan, penahanan, dan lain sebagainya.
Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menjadi perwakilan DPR RI dalam uji material Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai persoalan terkait pemanggilan pemeriksaan, penahanan, dan lain sebagainya yang harus diatur kembali dalam undang-undang perubahan tersebut. Rudianto menyampaikan bahwa ketentuan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dilakukan atas izin Jaksa Agung berlaku pada semua profesi di pengadilan. Sedangkan jika tindak pidana bersifat tangkap tangan atau OTT dapat langsung diproses tanpa adanya izin dari Jaksa Agung. DPR kami sudah menyampaikan bahwa ketentuan norma pasal 85 itu sebenarnya berlaku juga di beberapa profesi lain ya, termasuk profesi advokat dan notaris yang kami contohkan. Tetapi yang dipersoalkan pemohon apabila ada oknum jaksa yang melakukan tindak pidana dan kalau itu sifatnya operasi tangkap tangan OTT, maka ketentuan itu tidak berlaku karena secara universal apabila ada kejahatan secara tiba-tiba atau tertangkap tangan maka penegak hukum lain bisa melakukan tindakan penegakan hukum. Rudianto juga menambahkan Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah memberikan pandangan bahwa norma yang telah dibuat dalam perubahan Undang-Undang Kejaksaan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bani dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tim Was Haji DPR RI menginginkan evaluasi Haji 2025 menjadi dasar untuk menyusun revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dengan kata lain, musim Haji 2025 merupakan momen penting untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji nasional. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Apakah kita bongkar tambang nikel itu menguntungkan devisa negara akan melebihi dari spot wisata yang akan dikunjungi sekian puluh tahun oleh wisatawan. Jadi kalau sebenarnya tambang nikel itu kita bongkar habis, tapi mematikan spot wisata lain yang ada di Raja Ampat secara alami yang belum dikunjungi, maka sebaiknya nikel kita stop, spot wisata jadi fokus pemerintah. Raja Ampat ini menjadi salah satu ikon di Indonesia yang perlu kita jaga. Nah, betul, saya setuju. Kalau dengan kondisi seperti ini, artinya pariwisata sangat terganggu dong. Pasti. Nah, sehingga tidak semua kekayaan negara ini kita kuras habis dan kita tidak punya cadangan. Nanti di kemudian hari kita akan sadar bahwa anak cucu kita tidak bisa lagi membangun bangsa ini dengan sumber daya yang kita miliki. Presiden Prabowo secara tegas sudah mencabut 4 izin itu kita berikan apresiasi. Cuman satu yang saya minta, para pembantu Pak Prabowo ya harus jujur. Itu. Paradigma kepemimpinan Pak Prabowo ini sudah lebih baik dan lebih maju ke depan untuk kepentingan Merah Putih, kepentingan bangsa Indonesia dan kepentingan rakyat Indonesia, lebih khusus ditekankan kemakmuran rakyat Indonesia. Makanya kan kemarin saya berani katakan bahwa aparat penegak hukum harus masuk untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut. Dan harus terungkap, jangan tertutup. Terungkap kalau kita ingin untuk kebaikan negara, terungkap, bongkar itu kasus itu. Begitu, karena IUP ini sudah jual beli. Kembali di TVR 17, pemirsa, ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan dan juga kenyamanan jemaah. Untuk itu, pengelola haji diharapkan responsif dan juga adaptif dalam menghadapi dinamika aturan haji dari Arab Saudi. Dan berikut kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Sejumlah catatan evaluasi seperti transportasi jemaah,
layanan petugas, dan persoalan logistik harus menjadi bekal pelajaran untuk memperbaiki pengelolaan haji. Dengan kata lain, musim haji 2025 merupakan momen penting untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji nasional. Mengingat tahun 2026, penyelenggaraan haji sudah tidak dikelola oleh Kementerian Agama, melainkan Badan Penyelenggara Haji. Sebagaimana Tim Was Haji DPR RI menginginkan, evaluasi haji 2025 menjadi dasar untuk menyusun revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PIHU. Revisi undang-undang itu diyakini dapat membantu pemerintah memperbaiki tata kelola sekaligus mengantisipasi potensi masalah teknis di lapangan. Terutama saat menghadapi puncak haji di Armusna yang penuh keramaian sehingga rentan dengan masalah ketidakteraturan pengurusan akomodasi. Mudah-mudahan ke depan ini sudah diantisipasi lebih awal sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan dalam rangka menghadapi puncak haji khususnya di Armusna ini oleh jemaah haji Indonesia. Ini evaluasi ini juga harus dilakukan bersama-sama pemerintah dan DPR. Tentunya DPR nanti akan mengatur betul regulasinya melalui panja haji yang sedang digarap di Komisi 8. Responsif dan adaptif merupakan dua unsur kata sifat yang perlu menjadi sikap pengelolaan haji Indonesia. Pasalnya, aturan haji dari Arab Saudi terhitung dinamis dan cepat berubah, khususnya terkait kuota haji yang dapat berpengaruh pada daftar urut keberangkatan calon jemaah haji. Apalagi, tahun ini otoritas Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah terhadap pihak travel. Saya sampaikan tidak bisa juga ditumpukan kesalahan di Kementerian kita dengan sistem perubahan Kementerian Haji Arab Saudi ini, pengetatan atau penertiban pelaksanaan haji di Saudi jumlahnya saja sekarang begitu signifikan menurun. Dulu sekitar 3 juta atau 2.800.000 sekian. Sekarang kurang dari 2 juta orang yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kegagalan-kegagalan ini merupakan jadi catatan bagi kita sebagai pengawas haji Republik Indonesia. Yang pertama mungkin kita bisa merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau seandainya nanti kita merevisi, kita masukkan dalam nomenklatur itu menyangkut dengan haji furoda. Tapi kalau tidak kita revisi, itu mungkin bisa terjadi nanti hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang sekarang ini yang sudah mendaftar ratusan juta, beliau tidak berangkat. Tak hanya satu undang-undang, pemerintah bersama DPR RI berencana merevisi 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi itu menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem haji yang adaptif terhadap kebijakan terbaru dari Arab Saudi. Penguatan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH juga akan diatur dalam revisi undang-undang. BPKH perlu memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan investasi yang berkelanjutan. Dana dari calon jemaah perlu disalurkan ke sektor produktif dan memenuhi prinsip syariah. Ya, apakah crowded yang terjadi ini hanya terbatas kepada jamaah kita? Apakah karena regulasinya atau memang kemampuan dari kita yang tidak adaptif terhadap kebijakan dari Arab Saudi? Nah, oleh karena itu undang-undang ke depan penyelenggaraan haji dan keuangan haji itu harus dari penyelenggaraan 2025 ini kita bisa ketahui, karena jangan sampai katakanlah uang yang disetorkan oleh calon jamaah tidak dikelola secara baik dan tidak menguntungkan. Tentu menguntungkan dalam hal ini adalah sesuai dengan syariat Islam, karena uang itu adalah uang yang disetorkan itu harus memenuhi hukum Islam, artinya terhindar dari riba dan lain sebagainya. Ada beberapa poin yang menjadi usulan dalam revisi Undang-Undang Haji, mulai dari penegasan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Penyelenggara Haji, menjaga hak visa furoda, penerapan digitalisasi layanan yang terintegrasi dengan Arab Saudi, serta pengelolaan keuangan haji yang adil dan transparan. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah. Kini saatnya seluruh pemangku kebijakan merenung dan bergerak bersama agar haji di tahun mendatang tak lagi menyisakan catatan kelam. Pemirsa, aksi premanisme kembali mencuat dan meresahkan masyarakat. Dari pungutan liar di jalanan hingga intimidasi di pusat-pusat keramaian serta premanisme terhadap sejumlah industri yang berdampak
pada kaburnya investor untuk berinvestasi di Indonesia. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danira. Pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, fenomena premanisme bukan hanya mencoreng wajah ketertiban, namun juga menantang kewibawaan hukum. Bukan hanya meresahkan masyarakat, namun juga membawa dampak kerugian bagi negara. Terkait hal ini, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri turun tangan dalam memberantas premanisme ini. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru-baru ini aksi premanisme yang berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan kembali ramai diperbincangkan oleh publik. Pasalnya pemirsa, tindakan yang dilakukan oleh aksi premanisme ini tidak hanya intimidasi, ini juga ada pemalakan serta pengeroyokan terhadap proyek secara paksa. Dan ini dikhawatirkan akan mengganggu iklim dari investasi dan juga usaha di Indonesia. Lantas seperti apa langkah yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan aksi premanisme yang ramai diperbincangkan oleh publik saat ini? Telah hadir bersama kami Bapak Hinca Panjaitan dari fraksi Demokrat ya Pak, terkait dengan aksi premanisme yang baru-baru ini juga marak terjadi, seperti baru-baru ini dari PT Chandra Asri Cilegon, kemudian juga PT BYD yang ada di Subang. Ini dari Komisi 3 sendiri melihat aksi yang dilakukan ini seperti apa nih Pak? Pertama, Komisi 3 itu concern atau tupoksinya itu soal penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Nah, penegakan hukum itu tentu dilakukan terhadap semua orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari yang terus dikenal di publik namanya premanisme. Tadi sudah disebutkan, ada yang malah, ada yang menggunakan intimidasi, kekerasan, tapi ada juga premanisme ini yang menggunakan fisik tadi itu, ada juga yang menggunakan pengaruh. Contoh yang di Cilegon kemarin itu kita apresiasi besar karena itu juga premanisme berbaju putih ya, berdasi untuk meminta proyek
Itu juga adalah premanisme. Jadi premanisme itu tidak mesti fisiknya di lapangan, tapi juga ada pengaruh. Nah, tambahan yang ingin saya sampaikan, jenis kejahatan yang baru kami temukan adalah, minimal saya temukan, sekarang premanisme ini kan muncul juga dalam versi namanya debt collector. Ya, debt collector ini kemudian dibayar oleh si pemesan atau menyuruh dia untuk mengambil misalnya tagihan atau kredit yang tertunda atau sepeda motornya karena nggak memenuhi dan seterusnya begitu. Dan itu terjadi kekerasan dan dengan cara-cara yang melawan hukum. Tapi sekarang di debt collector ini tidak hanya lagi debt collector untuk barang seperti itu, yang sekarang mulai muncul adalah debt collector untuk para distributor atau penyebar atau menjual belikan sabu, narkotika. Oke, ini lebih mengerikan. Kenapa misalnya si A oleh bandar sabu itu atau bandar narkotika diberi barang katakan 1 kilo, dia akan jual lah begitu ya. Apa nanti kemudian akan dilakukan revisi untuk atau penekanan regulasi nih Pak untuk mengatasi keberadaan premanisme yang berlindung di balik ormas ini Pak? Ya, jadi kan fungsi DPR itu ada 3 ya. Fungsi pengawasan, fungsi budgeter, dan fungsi pembuatan undang-undang legislasi. Pengawasan tadi yang saya sebutkan. Kita melakukan pengawasan baik dalam ruang sidang, ruang rapat maupun di lapangan saat kunjungan kerja. Yang kedua legislasi, yaitu pembuatan peraturan atau undang-undang. Memang pembuatan undang-undang ormas nggak di Komisi 3, ya, tapi semangat kami semua anggota Dewan ini adalah semangat untuk membuat aturan yang mencegah ormas-ormas yang dianggap menyalahi aturan. Sehingga parameternya itu dibuat tegas dan tidak ada lagi yang menyimpang berlindung di balik ormas tadi. Jadi kriteria dan semuanya diperbaiki, nah itu nanti di komisi yang lain tuh tentang itu. Nah sampai hari ini yang saya lihat, ya, baru di sisi premanismenya orang yang di jalanan. Saya ingin ngajak juga teman-teman TV Parlemen, kejar ini. Siapa yang menyuruh melakukannya, yaitu aktor intelektualnya, dan banyak perusahaan-perusahaan itu. Kalau tidak ada yang nyuruh, nggak ada kerjaan itu. Berarti sama dengan kalau misalnya di kampung ya, ibu-ibu curi bronjolan sawit. Dia yang ditangkapi. Padahal ada yang membeli, ada yang menyuruh. Itu dong yang dikejar gitu. Nah saya kira kalau saya ditanya, fungsi legislasi tadi sudah dijawabkan, fungsi pengawasan saya akan kejar nanti kalau Polri datang, atau ini bagian dari yang saya sampaikan, Saudara Kapolri, kau tangkap itu seluruh perusahaan-perusahaan yang menyuruh atau menggunakan jasa debt collector itu, karena kaulah aktor intelektualnya. Begitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ya baik pemirsa TV Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Hinca Panjaitan dari fraksi Demokrat, anggota Komisi 3 DPR RI, mengenai maraknya aksi premanisme yang dilakukan dengan berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan yang saat ini marak diperbincangkan oleh publik. Dan tadi disampaikan oleh Pak Hinca bahwa ini merupakan tugas dari penegak hukum di Indonesia, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia, dan nantinya Komisi 3 DPR RI ini akan terus melakukan pembahasan intensif mengenai aksi premanisme ini untuk menuntaskan aksi premanisme ini dengan cepat ya Pak. Betul. Tentunya. Dan tadi juga disampaikan bahwa aksi premanisme ini tadi salah satunya terkait debt collector ya Pak. Ya. Ini memang harus dituntaskan sampai ke akarnya. Menurut Pak Hinca tadi, ia akan berpesan kepada Kapolri nanti bahwa terkait dengan aksi premanisme dan juga debt collector yang saat ini marak terjadi, itu harus dituntaskan sampai ke akarnya agar tuntas, tidak ada lagi marak di masyarakat. Baik pemirsa, itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini, selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa. Ada beberapa headline yang juga menjadi sorotan terkait dengan kinerja DPR RI. Yang pertama terkait dengan Adis Kadir lakukan pengawasan ke BPK Jawa Timur membahas terkait dengan temuan dan tindak lanjut kerugian negara. Pemirsa dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di masa reses, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir bersama sejumlah anggota DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami berbagai temuan hasil pemeriksaan BPK serta meninjau langsung perkembangan tindak lanjut atas temuan-temuan di wilayah Jawa Timur, mulai dari pengelolaan barang milik daerah, kinerja dinas-dinas hingga pengawasan terhadap DPRD dan BUMD. Selain itu juga dibahas sejauh mana potensi kerugian negara yang ditimbulkan serta tindak lanjut penanganannya, termasuk kasus-kasus yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum. DPR RI berharap sinergi antara lembaga negara baik pusat maupun daerah dapat terus diperkuat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online terkait dengan Komisi 6 DPR RI yang mendukung swasembada pangan melalui pengembangan industri pupuk di Kalimantan Timur. Lalu langsung saja pemirsa di sini Anda dapat saksikan kembali Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmen Komisi 6 memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan pabrik pupuk di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan pabrik pupuk baru menjadi bagian dari program pemerintah yang akan diimplementasikan melalui BUMN. Sedangkan terkait dengan perubahan struktur manajemen di Pupuk Indonesia, perubahan direksi diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Direksi baru Pupuk Indonesia diharapkan terus bisa berbenah dan makin responsif dalam menjawab tantangan pupuk nasional. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Adis Kadir yang melakukan pengawasan ke BPK Jatim, membahas temuan dan tindak lanjut kerugian negara serta Komisi 6 DPR RI yang mendukung swasembada pangan melalui pengembangan industri pupuk di Kalimantan Timur. Terima kasih, kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan tentunya segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.